Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rajid Nugraha dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan peradaban Islam di benua Asia. Yang pertama itu ada dari Timur Tengah atau Jazirah Arab. Islam ini lahir di Jazirah Arab pada awal abad ke-7 Masehi di bawah bimbingan Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi wafat, kekhalifahan Islam pertama didirikan dan menyebarkan Islam di wilayah sekitar Arab seperti Suriah, Irak, dan Persia. Nah, ada dua dinasti yaitu dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Kekhalifahan Umayyah memperluas wilayah Islam hingga ke Iran dan Asia Tengah. Setelah Umayyah, kekhalifahan Abbasiyah menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Islam yang memengaruhi seluruh dunia Muslim dan masyarakat Asia lainnya. Yang kedua ada di Asia Tengah. Asia Tengah ini mencakup Iran, Uzbekistan, Kazakhstan, dan juga Tajikistan. Setelah Isa masuk ke Persia, peradaban Islam beralkulturasi dengan kebudayaan Persia yang sudah maju dan yang sudah maju dalam sastra, seni, dan ilmu pengetahuan. Pengaruh ini memperkaya peradaban Islam dan menciptakan banyak karya sastra dan juga tokoh-tokoh intelektual seperti Al-Farabi dan Al-Biruni. Nah, ada dinasti di peradaban ini, yaitu dinasti Samanid pada abad ke-9 dan juga abad ke-10. Dinasti ini memajukan budaya Islam, sastra, dan juga ilmu pengetahuan. Pada masa ini, bahasa Persia juga berkembang sebagai bahasa sastra Islam. Lalu ada penaklukan Mongol dan Timur Leng. Penaklukan Mongol pada abad ke-13 menghancurkan banyak wilayah termasuk Baghdad. Tetapi para penguasa Mongol kemudian memeluk Islam dan menjadi pelindung peradaban Islam terutama di Asia Tengah. Yang ketiga ada Anatolia dan Asia Kecil atau Turki. Pada Kesultanan Sejuk yang abad ke-11, Kesultanan Sejuk memperluas pengaruh Islam di wilayah Anatolia dan membawa Islam ke kebudayaan Timur Tengah. Ada kesultanan di Anatolia dan Asia Kecil yaitu Kesultanan Utsmani. Kesultanan Utsmani ini ada pada tahun 1299 hingga 1922. Kesultanan ini muncul di wilayah berkembang yaitu di Istanbul. Dan Istanbul ini menjadi pusat kekhalifahan Islam dan pengaruh Utsmani ini menyebar ke Asia Tengah, Timur Tengah, dan bahkan Asia Tenggara. Selanjutnya ada Asia Selatan. Asia Selatan ini mencakup India, Pakistan, dan Bangladesh. Ada dinasti di Asia Selatan ini, yaitu dinasti Ghaznawiyah dan Kesultanan Delhi. Islam masuk ke India melalui perdagangan dan ekspansi militer sejak abad ke-9 pada Kesultanan Delhi yang didirikan pada abad ke-19 dan membawa Islam ke bagian utara India, lalu menyebarkan seni dan juga arsitektur Islam. Lalu ada Kesultanan Mughal. Pada abad ke-16, Kesultanan Mughal didirikan oleh Babur yang membawa perkembangan besar dalam arsitektur, misalnya itu adalah Taj Mahal, sastra, dan seni di India. Mughal menciptakan akulturasi Islam dan juga budaya lokal, sehingga banyak aspek budaya Islam bercampur dengan tradisi Hindu dan lokal. Lalu ada pengaruh Sufisme. Penyebaran Islam di Asia Selatan juga didukung oleh para sufi yang menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan spiritual. Mereka berhasil banyak menarik orang di India, Pakistan, dan Bangladesh untuk memeluk Islam. Lalu selanjutnya ada Asia Tenggara yang mencakup Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan. Penyebaran ini dilalui dengan jalur perdagangan. Islam masuk ke Asia Tenggara pada abad ke-19 melalui perdagangan Muslim dari Arab, Gujarat, Persia, dan Tiongkok. Kota pelabuhan seperti Malaka dan Aceh menjadi pusat penyebaran Islam. Kesultanan-kesultanan juga muncul seperti Kesultanan Malaka di Malaysia, Kesultanan Aceh dan Demak di Indonesia,
serta Kesultanan Brunei di Kalimantan. Kesultanan ini memainkan peran besar dalam menyebarkan Islam di wilayah sekitar mereka. Lalu Islam ini mengakulturasi dengan budaya lokal. Islam di Asia Tenggara berakulturasi dengan tradisi lokal seperti kepercayaan Hindu-Buddha yang sudah ada sebelumnya. Ini menghasilkan bentuk Islam yang lebih moderat dan adaptif seperti tampak dalam seni, budaya, dan adat istiadat setempat. Selanjutnya yaitu Asia Timur yang mencakup Tiongkok dan Asia Timur Laut. Nah, penyebarannya itu melalui perdagangan dan juga jalur sutra. Islam masuk ke Tiongkok pada abad ke-7 melalui jalur sutra. Kaum muslim tinggal di berbagai wilayah khususnya di provinsi Xinjiang dan Yunnan. Lalu adanya komunitas muslim Hiu. Suku Hiu di Tiongkok ini merupakan komunitas muslim yang paling besar yang telah lama berbaur dengan budaya Tionghoa sambil tetap mempertahankan tradisi Islam. Dan ada juga dinasti Yuan dan Ming. Pada masa dinasti Yuan dan Ming, komunitas muslim di Tiongkok mendapat hak-hak khusus untuk berdagang dan mendirikan masjid, serta berkontribusi dalam bidang ilmu dan pemerintahan. Beberapa pejabat juga beragama muslim, bahkan hingga menjabat di istana kekaisaran. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afazahran Milano dari kelompok 1. Ingin menjelaskan tentang mengidentifikasi bukti-bukti sejarah peradaban Islam. Ke-1 ada Masjid Nabawi 622 Masehi didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah sebagai pusat ibadah dan pemerintah Islam pertama. Masjid ini menjadi simbol awal perkembangan peradaban Islam. Terus kedua ada Baitul Hikmah abad ke-8 sampai 9 Masehi didirikan di Baghdad pada masa kekhalifahan Abbasiyah 762 Masehi oleh Khalifah Harun al-Rasyid dan mencapai puncaknya di masa Khalifah Al-Ma'mun dan menjadi pusat perkembangan karya ilmiah Yunani dan Persia serta riset di berbagai ilmu seperti astronomi dan matematika. Terus juga ketiga ada Masjid Cordoba 784 Masehi dibangun di Spanyol pada masa kekhalifahan Umayyah di Andalusia. Masjid ini adalah salah satu bukti kejayaan peradaban Islam di Eropa dan menjadi pusat pembelajaran Islam di sana. Yang keempat ada karya Ibnu Sina 980 sampai 1307 Masehi. Bukunya Al-Qanun fi Al-Tabib adalah ensiklopedia medis yang digunakan sebagai referensi kedokteran Eropa hingga abad ke-17. Ibnu Sina adalah salah satu ilmuwan muslim paling berpengaruh dalam bidang kedokteran. Lalu kelima ada Observatorium Marrakech 1259 Masehi didirikan di Persia oleh ilmuwan Nasir al-Din al-Tusi pada masa dinasti Ilkhanate. Observatorium ini adalah salah satu pusat penelitian astronomi terbesar di dunia Islam dan berkontribusi besar dalam perkembangan ilmu perbintangan. Yang terakhir keenam Kesultanan Ottoman 1299 sampai 1924 Masehi. Kesultanan ini berdiri selama lebih dari 600 tahun dan merupakan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah Islam. Ottoman ini dikenal karena kontribusinya dalam bidang militer. Sekian dari saya. Selamat berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Azahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh Islam. Yang pertama itu ada Al-Kindi 188 sampai 260 Hijriah.
Bernama lengkap Yakub bin Ishaq al-Kindi, lahir di Kufah, sekarang salah satu kota di Irak, tahun 188 Hijriah dan wafat di Baghdad pada 260 Hijriah. Berkat kontribusinya di bidang filsafat, al-Kindi tersohor dengan julukan filsuf Arab. Selama masa selama masa hidupnya, Al-Kindi terbilang ilmuwan yang produktif, menulis banyak karya di banyak sejumlah disiplin ilmu, mencakup metafisika, etika, logika, psikologi, farmakologi, matematika, astrologi, optik, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada Al-Farabi 258 sampai 339 Hijriah. Bernama lengkap Abu Nas Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlag Al-Farabi, lahir di Farab, Transoksiana, Asia Tengah pada 258 Hijriah dan wafat di Damaskus, Suriah pada tahun 339 Hijriah. Di bidang filsafat, kontribusinya pentingnya adalah dengan menggabungkan filsafat Yunani dan filsafat Islam. Ia juga amat ahli di bidang matematika, pengobatan, musik, agama, dan lain sebagainya. Saking ahlinya di bidang filsafat, ia mendapat julukan guru kedua setelah Aristoteles yang disebut guru pertama. Yang ketiga itu Ibnu Haytham 354 sampai 430 Hijriah. Bernama asli Abu Ali Muhammad Al-Hasan bil Al-Haytham, lahir di Basrah, Irak pada 354 Hijriah dan meninggal dunia pada 430 Hijriah. Hingga sekarang Ibnu Haytham dikenal sebagai bapak optik modern. Di barat, ia dikenal dengan nama Al-Hazan. Ibnu Haytham menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata manusia dalam menangkap gambar secara detail. Analisisnya mengenai cara kerja mata dan pengobatannya masih dipelajari hingga saat ini. Yang keempat ada Ibnu Sina, nama lengkapnya 370 sampai 428 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina, lahir di desa Afshana dekat Bukhara, ini termasuk Uzbekistan pada 370 Hijriah dan wafat pada 428 Hijriah di Hamazan, kemungkinan berada di wilayah Persia atau Iran. Karya-karyanya tentang kedokteran menjadi referensi penting disiplin kedokteran di masa itu. Bahkan sempat menjadi rujukan primer kedokteran di Eropa selama 5 abad, dari abad ke-12 hingga 17 Masehi. Yang kelima ada Al-Ghazali. Al-Ghazali lahir di Tus, Iran pada 450 Hijriah dan wafat pada 505 Hijriah. Ia bernama asli Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali dianggap sebagai filsuf dan teolog terkenal di abad pertengahan di Barat. Ia dikenal dengan sebutan Al-Ghazal. Al-Ghazali memperoleh pendidikan di Madrasah Imam Al-Juwaini. Ia belajar mazhab Syafi'i dan mendalami teologi Islam dan tasawuf. Berkat pengetahuannya yang luas dan dalam, ia dipercaya memimpin Universitas Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus menjadi guru besarnya. Yang keenam ada Ibnu Rusyid, bernama lengkap Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid lahir di Spanyol, Andalusia pada 520 Hijriah dan wafat di Maroko pada tahun 595 Hijriah. Ibnu Rusyid menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Yang ketujuh, Jabir Al-Hayyan. Jabir Al-Hayyan memiliki nama asli Abu Musa Jabir bin Hayyan. Jabir bin Hayyan disebut sebagai ilmuwan muslim pertama yang mengenalkan ilmu kimia. Hingga sekarang ia diakui sebagai bapak kimia bangsa Arab. Jabir lahir di Kufah, Irak pada 721 dan wafat pada 815 Hijriah. Ia memperoleh pendidikan dari Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Ja'far Syadiq serta Barmaki Fizier di Baghdad. Di antara kontribusi Jabir adalah ia mengembangkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yaitu kalnikasi dan reduksi kimia. Ia juga memperbaiki metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Dan yang terakhir, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ilmuwan Islam yang dikenang sebagai sejarawan besar sekaligus bapak sosiologi. Selain itu, Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis yang dikemukakan jauh sebelum ada Smith dan David Ricardo. Ibnu Khaldun terlahir dengan nama Abdul Al-Rahman bin Muhammad Al-Hasan bin Muhammad bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Al-Rahman bin Khaldun pada Ramadan 732 Masehi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ida Amalia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai analisis perkembangan peradaban Islam di Asia. Yang pertama, masuknya Islam ke Asia abad ke-7 hingga 9 Masehi. Nah, Islam pertama kali masuk ke Asia melalui jalur perdagangan pada abad ke-7. Pedagang Muslim dari Arab dan Persia berlayar ke kawasan Asia Selatan dan Tenggara, terutama melalui rute Laut Arab dan Selat Malaka. Nah, interaksi ini memungkinkan penyebaran Islam di kalangan pedagang lokal dan masyarakat pesisir yang tertarik pada ajaran Islam yang membawa konsep monoteisme, keadilan sosial, dan persaudaraan. Lalu yang kedua, awal penyebaran Islam di Asia Tengah dan Selatan pada abad ke-8 hingga 13 Masehi. Nah, pada abad ke-8, Islam mulai menyebar di Asia Tengah melalui penaklukan militer oleh Kekhalifahan Umayyah yang memperluas kekuasaannya hingga ke wilayah Asia Tengah seperti Persia, Iran, dan sebagian Asia Selatan. Pada masa ini, Islam mulai berakar kuat di wilayah Iran dan menyebar ke berbagai kota penting seperti Samarkand dan Bukhara yang kelak menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam. Di India, agama Islam mulai dikenal melalui jalur perdagangan serta migrasi Muslim dari Persia. Lalu yang ketiga, pembentukan kesultanan di Asia Tenggara pada abad ke-13 hingga abad ke-15 Masehi. Pada abad ke-13, Islam mulai diterima oleh kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara, seperti Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Pada abad ke-15, Kesultanan Malaka berdiri dan menjadi pusat perdagangan internasional sekaligus penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Kesultanan-kesultanan ini memainkan peran penting dalam penyebaran budaya dan hukum Islam di seluruh wilayah dengan menggabungkan unsur lokal dan ajaran Islam. Lalu yang keempat, munculnya dinasti Safawi di Iran pada abad ke-16 Masehi. Pada abad ke-16, dinasti Safawi menguasai Iran dan menetapkan Syiah sebagai agama resmi negara. Ini menjadi ciri khas yang membedakan Iran dari negara-negara Muslim lainnya yang mayoritas Sunni. Dinasti Safawi juga memperkuat pengaruh Islam Syiah di seluruh Iran yang masih kuat hingga saat ini. Revolusi Iran pada tahun 1979 kemudian menjadikan Iran sebagai republik Islam yang berlandaskan pada ajaran Syiah dengan konsep wilayah al-faqih. Lalu yang kelima, masa keemasan Islam di bawah dinasti Mughal di India abad ke-16 hingga 19 Masehi. Nah, di India, dinasti Mughal yang didirikan oleh Babur pada abad ke-16 memperkenalkan periode keemasan Islam, terutama dalam bidang seni, arsitektur, dan ilmu pengetahuan. Dinasti ini menciptakan monumen ikonik seperti Taj Mahal dan menjadikan Islam sebagai bagian penting dalam kehidupan budaya masyarakat India. Islam juga berbaur dengan budaya Hindu, menghasilkan perkembangan unik dalam seni, musik, dan sastra. Lalu yang keenam, ada kemunduran dan kolonialisme Eropa pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Nah, pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, banyak wilayah Islam di Asia jatuh ke tangan penjajah Eropa, seperti Inggris yang menguasai India dan Belanda yang menguasai Indonesia. Kolonialisme membawa tantangan baru bagi umat Islam yang mencoba mempertahankan identitas keagamaannya sambil menghadapi modernisasi dan sistem pemerintahan Barat. Di Indonesia, gerakan modernis seperti Muhammadiyah muncul pada awal abad ke-20 untuk memperbarui dan menyesuaikan ajaran Islam dengan kondisi modern. Yang ketujuh, era kemerdekaan dan pembentukan identitas Islam modern pada abad ke-20. Setelah merdeka dari penjajah, beberapa negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, dan Brunei menjadikan Islam sebagai bagian dari identitas nasional mereka. Di Brunei misalnya, Islam adalah agama resmi negara dengan hukum syariat yang diterapkan secara ketat. Nah, di Malaysia, Islam diakui sebagai konstitusi sebagai agama negara dan menjadi dasar bagi pendidikan serta kebijakan sosial. Lalu yang terakhir, pertumbuhan populasi Islam di Asia hingga abad ke-21. Nah, saat ini Asia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Negara-negara seperti Indonesia menjadi rumah bagi lebih dari 200 juta Muslim dan menjadikannya negara Muslim terbesar. Populasi Muslim di Asia mencapai lebih dari 1 miliar orang atau sekitar 62% dari total.